Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, video tadi adalah video pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno di rumahnya, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Tentu video tersebut sangatlah berkaitan dengan apa yang akan kita bahas sekarang, yaitu tentang respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Mungkin di antara kalian muncul pertanyaan tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Seperti apa sih respon dunia internasional dahulu terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia? Oleh karena itu, mari sama-sama kita bahas materi tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, kita mulai dari unsur-unsur berdirinya suatu negara. Yang pertama adalah wilayah. Wilayah negara adalah wilayah yang menunjukkan batas-batas di mana negara yang bersangkutan dapat melaksanakan kedaulatannya. Wilayah suatu negara dibagi menjadi 4 ya. Pertama, wilayah darat, laut, dan wilayah udara. Selanjutnya, unsur berdirinya suatu negara yang kedua adalah rakyat. Rakyat ialah semua orang yang berada di wilayah suatu negara dan tunduk pada kekuasaan dari negara tersebut. Jadi, tanpa adanya rakyat, sebuah negara tidak akan berdiri dan tidak akan diakui oleh negara lain. Dan unsur yang ketiga adalah pemerintah yang sah dan berdaulat, di mana pemerintah mempunyai peran penting dalam kehidupan bernegara karena memiliki wewenang untuk memutuskan dan melaksanakan aspirasi rakyat. Jadi unsur yang ketiga adalah pemerintahan yang sah dan berdaulat. Dan unsur berdirinya suatu negara yang terakhir adalah pengakuan dari negara lain. Nah, pengakuan ini bersifat deklaratif atau kita sendirilah yang harus berupaya membujuk atau bekerja sama dengan negara lain agar tentunya negara kita dapat diakui kemerdekaannya. Nah, pengakuan terbentuknya suatu negara terbagi menjadi 2, yaitu pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Pertama adalah pengakuan de facto. Pengakuan de facto adalah pengakuan yang berdasarkan kenyataan atau fakta. Maksudnya adalah pengakuan itu didasarkan kenyataan bahwa suatu negara tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai negara yang merdeka. Jadi sudah ada wilayah, sudah ada rakyat, pemerintahan, maka langkah selanjutnya adalah agar suatu negara dapat diakui kemerdekaannya, yaitu mencari pengakuan dari negara lain. Nah, selanjutnya adalah pengakuan secara de jure. Pengakuan terhadap sahnya suatu negara menurut hukum internasional. Jadi itu ya, pengakuan secara de jure. Dalam hal ini, dengan adanya pengakuan secara de jure, negara yang baru itu mendapat hak-hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat internasional. Jadi cakupannya menjadi lebih luas. Nah, baik. Selanjutnya tentunya kalian bertanya-tanya nih, negara mana aja sih yang mengakui kemerdekaan Indonesia? Yang pertama adalah negara Mesir. Pengakuan Mesir disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Abdurrahman Bey namanya, yaitu pada tanggal 22 Maret 1946. Tentu saja Mesir tidak serta-merta mengakui kemerdekaan Indonesia, tapi ada prosesnya di situ.
Proses Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia pertama adalah peranan dari mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir, yaitu di Universitas Al-Azhar Kairo. Jadi banyak orang Indonesia yang belajar di Mesir, lalu mereka menulis banyak artikel tentang perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan penjajah. Nah, dari sinilah mulai banyak pemimpin-pemimpin Mesir yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Jadi artikel tersebut dibuat oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang kuliah di Al-Azhar Kairo, lalu banyak dibaca oleh masyarakat Mesir. Nah, yang kedua adalah kunjungan diplomasi yang dilakukan oleh Sultan Syahrir dan Insinyur Soekarno ke Mesir. Kunjungan ini merupakan penghargaan dan ucapan terima kasih Indonesia kepada Mesir yang sudah mendorong negara-negara Arab untuk membantu perjuangan Indonesia dalam mendapatkan dukungan kemerdekaan. Yang terakhir, proses pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia adalah peranan dari organisasi Al-Ikhwan Al-Muslimin yang dipimpin oleh Syekh Hussein Al-Banna. Jadi ada organisasi di Mesir yang bernama Al-Ikhwan Al-Muslimin. Mereka itu mendorong pemimpin-pemimpin Mesir untuk segera memberi dukungan kepada kemerdekaan Indonesia. Nah, itulah proses pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia. Selain proses, ada juga nih faktor yang mendorong negara Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Faktor yang pertama adalah tentunya kesamaan agama. Jadi baik Mesir maupun Indonesia sama-sama menganut kepercayaan yang sama, yaitu agama Islam. Jadi ada ukhuwah Islamiyah di sini. Nah, faktor yang kedua adalah banyaknya masyarakat Indonesia yang menuntut ilmu di Mesir, yaitu di Universitas Al-Azhar Kairo. Jadi yang tadi ya, banyak orang-orang Indonesia, mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang kuliah di Mesir, yaitu di Universitas Al-Azhar Kairo. Faktor ketiga, yaitu banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja di Mesir. Nah, selain mahasiswa, banyak juga orang-orang Indonesia yang bekerja di Mesir. Ya, kalau sekarang disebut TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Baik, itulah salah satu negara pertama yang mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka. Selanjutnya negara kedua adalah India. Adapun faktor mengapa India mengakui kemerdekaan Indonesia, yang pertama adalah persamaan nasib. Jadi baik Indonesia maupun India sama-sama pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Indonesia dijajah oleh Belanda, sementara India dijajah oleh Inggris. Indonesia dan India ingin mewujudkan dunia yang bebas dari penjajahan dan diskriminasi dari berbagai pihak. Jadi keduanya saling mendukung satu sama lain. Faktor yang kedua adalah hubungan kedua pemimpin negara. Kedua pemimpin ini adalah Insinyur Soekarno dengan Perdana Menteri India, yaitu Jawaharlal Nehru. Jadi Indonesia dan India sudah berhubungan erat sejak masa kolonial dulu. Dasar itulah yang menjadikan alasan India mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, faktor ketiga yaitu memiliki kebudayaan yang sama. Jadi baik Indonesia maupun India, sebagian masyarakatnya memiliki kepercayaan yang sama, yaitu agama Hindu dan Buddha. Nah, selanjutnya selain Mesir dan India yang mengakui kemerdekaan Indonesia, negara selanjutnya yang melakukan hal yang sama adalah negara Palestina. Adapun faktor mengapa Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia itu kurang lebih sama dengan negara Mesir, yaitu karena persamaan agama, solidaritas sesama muslim, bahkan ada pengusaha dari Palestina yang rela menyumbangkan hartanya demi mendukung kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, kita juga mestinya harus mendukung Palestina di dunia internasional sebagai negara yang merdeka. Baik, itulah negara-negara yang mengaku Indonesia sebagai negara yang merdeka.
Mungkin di pertemuan selanjutnya akan kita bahas kembali nih, negara mana saja yang mengakui kemerdekaan Indonesia, baik secara de facto maupun de jure. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.